Demi nama baik perusahaan, Ryan, seorang karyawan biasa, dipaksa menikahi atasannya sendiri yang sedang hamil, tanpa cinta, tanpa kesalahan, tanpa pilihan. Keputusan kejam itu diambil dalam satu ruang rapat tertutup. Saat masa depan Ryan dipertaruhkan, ia dijadikan tameng untuk menutupi skandal besar yang melibatkan orang berkuasa. Semua mata memandangnya sebagai pelaku, padahal ia adalah korban. Namun kebohongan tak selamanya bisa disembunyikan. Saat kebenaran mulai terungkap, satu persatu topeng runtuh, nama besar, jabatan tinggi, dan kekuasaan, tak lagi mampu melindungi dosa. Video ini mengangkat kisah drama kehidupan penuh emosi, pengorbanan, dan keberanian untuk berkata jujur. Sebuah cerita yang akan membuatmu bertanya, sampai sejauh apa manusia rela mengorbankan orang lain demi citra dan jabatan? Tonton sampai akhir, karena ending kisah ini benar-benar di luar dugaan dan penuh pelajaran hidup. Pagi itu, seperti biasa, Ryan sudah berdiri di depan gerbang perusahaan sejak matahari belum sepenuhnya naik. Ia mengenakan kemeja kerja yang sudah mulai pudar warnanya, namun selalu rapi. Di tangannya, sebuah tas kerja sederhana, isi di dalamnya bukan hanya dokumen, tapi juga harapan untuk hidup yang lebih baik. Ryan hanyalah karyawan kontrak di sebuah perusahaan logistik besar di kota. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk mengirim uang ke ibunya di kampung. Ayahnya telah lama meninggal, dan Ryan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia bekerja tanpa banyak bicara. Datang paling awal, pulang paling akhir. Bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena takut kehilangan pekerjaannya. Di kantor itulah Ryan pertama kali mengenal Bu Weni. Bu Weni adalah kepala divisi operasional, wanita karir yang dikenal tegas, rapi, dan selalu menjaga wibawa. Setiap langkahnya seolah punya perhitungan. Bagi karyawan lain, Bu Weni adalah sosok yang disegani. Bagi Ryan, Bu Weni hanyalah atasan yang harus dihormati dan dijaga jaraknya. Hubungan mereka murni profesional. Ryan jarang berbicara, kecuali jika diberi tugas. Bu Weni pun memperlakukan Ryan seperti bawahan lainnya, tidak lebih, tidak kurang. Namun, yang tidak diketahui Ryan, roda kehidupannya perlahan mulai berputar ke arah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Di balik kesibukan kantor yang tampak normal, ada sesuatu yang diam-diam disembunyikan. Dan Ryan akan menjadi bagian dari rahasia itu. Bu Weni dikenal sebagai wanita yang nyaris sempurna di mata manajemen. Karirnya menanjak cepat, keputusannya selalu tepat, dan ia menjadi salah satu aset penting perusahaan. Namun belakangan, beberapa karyawan mulai berbisik pelan. Bu Weni terlihat sering mual di pagi hari. Wajahnya pucat, tubuhnya tak sekuat biasanya. Beberapa kali ia izin keluar ruangan dengan alasan tidak enak badan. Ryan memperhatikan semua itu, tanpa berani bertanya. Suatu hari, Bu Weni memanggil Ryan ke ruangannya. Suaranya tetap dingin dan profesional. "Ryan, tolong bantu laporan ini. Saya butuh cepat," katanya singkat. Ryan mengangguk dan mengerjakan tugas itu dengan teliti. Saat menyerahkan berkas, ia melihat tangan Bu Weni sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, Ryan melihat sisi rapuh dari wanita yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Di rumahnya, Bu Weni sering menatap kosong ke arah jendela. Ia memegang perutnya perlahan, seolah memastikan sesuatu yang sangat ia rahasiakan. Ia hamil, dan kehamilan itu bukanlah kabar yang bisa ia bagikan dengan mudah. Sebagai wanita karir dengan jabatan tinggi, reputasi adalah segalanya. Perusahaan tempatnya bekerja menjunjung tinggi citra dan moral. Skandal sekecil apapun bisa menghancurkan segalanya, karir, nama baik, dan masa depannya. Bu Weni tahu, jika kebenaran ini terungkap, bukan hanya dirinya yang jatuh. Perusahaan bisa ikut terseret, dan tanpa ia sadari, di antara banyak karyawan, ada satu nama yang perlahan mulai muncul dalam pikirannya. Ryan, pria sederhana, tidak banyak bicara, bersih reputasinya, seseorang yang bisa digunakan. Episode ini berakhir dengan Bu Weni menutup pintu ruangannya, menahan air mata, sambil berbisik lirih. "Maafkan saya, kalau nanti kamu harus terlibat." Hari itu suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada tawa kecil di sela pekerjaan. Para karyawan bekerja lebih hening dari biasanya. Sejak pagi, manajemen pusat datang tanpa pemberitahuan. Ryan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya menjalankan tugas seperti biasa, mengantar dokumen, mengecek laporan, dan memastikan semuanya selesai tepat waktu. Namun sekitar siang,
kabar itu mulai beredar pelan-pelan. Bu Weni hamil, bisik-bisik terdengar di pantry, lorong, bahkan toilet karyawan. Tidak ada yang berani bicara keras, tapi rasa penasaran menjalar cepat. Bagi perusahaan, kabar itu bukan sekadar urusan pribadi. Bu Weni adalah pejabat penting, belum menikah. Jika berita ini bocor keluar, citra perusahaan bisa runtuh dalam semalam. Ryan baru benar-benar sadar saat ia dipanggil ke ruang rapat kecil di lantai atas. Di dalam ruangan itu, sudah duduk beberapa petinggi perusahaan. Wajah mereka tegang, tidak ada senyum. Bu Weni duduk di ujung meja, menunduk. "Ryan," suara salah satu direktur terdengar berat. "Kami akan bicara terus terang." Ryan menelan ludah, dadanya berdebar tak karuan. Direktur itu melanjutkan, "Bu Weni sedang hamil, dan, demi menjaga nama baik perusahaan, hal ini tidak boleh menjadi skandal." Ryan terdiam, ia belum paham arah pembicaraan itu. Lalu satu kalimat menghantamnya seperti petir di siang bolong. "Kami memutuskan, kamu adalah orang yang paling tepat untuk menikahi Bu Weni." Ruangan mendadak sunyi, Ryan membeku, otaknya kosong. Ia ingin tertawa, tapi tidak bisa. Ia ingin marah, tapi suaranya hilang. Pak, saya tidak mengerti," ucapnya gemetar. Bu Weni tetap menunduk, air matanya jatuh satu persatu ke meja. "Pernikahan yang diputuskan di atas meja. Ini bukan permintaan," kata salah satu petinggi dengan nada dingin. "Ini keputusan perusahaan." Ryan merasa napasnya sesak. Ia hanya karyawan kecil, kontraknya bisa diputus kapan saja. "Kami akan pastikan kariermu aman. Bahkan, hidupmu akan jauh lebih baik," lanjut mereka. "Sebaliknya, jika kamu menolak, kami tak bisa menjamin masa depanmu." Ancaman itu halus, tapi mematikan. Ryan menoleh ke arah Bu Weni. Wanita itu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, penuh rasa bersalah. "Ryan, aku tahu ini tidak adil," suaranya bergetar. "Tapi aku tidak punya pilihan lain." Ryan ingin bertanya satu hal. Apakah anak ini benar-benar anak saya? Tapi ia tahu jawabannya. Tidak. Di luar ruangan, dunia tetap berjalan normal. Orang-orang tertawa, bekerja, bercanda. Tidak ada yang tahu bahwa di sebuah ruang kecil, hidup seorang pria sedang dipertaruhkan. Malamnya, Ryan duduk sendirian di kamar kos sempitnya. Ia menatap foto ibunya di ponsel. Jika ia menolak, ia kehilangan pekerjaan. Jika ia menerima, ia harus menikahi wanita yang tidak ia cintai, dan memikul tanggung jawab atas sesuatu yang bukan perbuatannya. Air mata Ryan jatuh. Keesokan harinya, keputusan itu diumumkan secara internal. Ryan dan Bu Weni akan menikah. Sebagian karyawan terkejut, sebagian lain mulai berprasangka. Nama Ryan perlahan berubah di mata banyak orang. Dari karyawan pendiam, menjadi pria yang dianggap telah menghamili atasannya. Ryan memilih diam. Ia menandatangani pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan karena terpaksa. Namun jauh di lubuk hatinya, satu pertanyaan terus menghantui. Jika bukan saya, lalu siapa ayah dari anak itu? Pernikahan Ryan dan Bu Weni berlangsung sederhana namun tertutup. Tidak ada pesta besar, tidak ada senyum bahagia. Semua dilakukan cepat, seolah hanya ingin menyelesaikan sebuah urusan mendesak. Di hadapan penghulu, Ryan mengucap ijab kabul dengan suara bergetar. Bukan karena gugup bahagia, melainkan karena perasaannya hancur. Sejak hari itu, hidup Ryan berubah total. Ia dipindahkan ke rumah dinas yang disediakan perusahaan. Secara materi, hidupnya lebih layak. Namun di dalam rumah itu, yang ada hanyalah keheningan dan jarak. Bu Weni tetap bersikap profesional, bahkan di rumah. Mereka tidur di kamar terpisah. Percakapan hanya sebatas hal penting. Di kantor, pandangan orang-orang berubah. Beberapa memandang iri, sebagian mencibir diam-diam. Enak ya, naik jabatan gara-gara nikahin atasan. Ryan mendengar itu, tapi ia memilih menunduk. Di sisi lain, Bu Weni mulai sering menangis diam-diam. Kehamilannya semakin besar, beban batinnya semakin berat. Suatu malam, Bu Weni berkata lirih, "Ryan, kalau suatu hari nanti kamu membenciku, aku akan mengerti." Ryan hanya menjawab singkat, "Aku cuma ingin hidup jujur, Bu." Kalimat itu menghantam Bu Weni lebih dalam dari yang ia tunjukkan. Sementara itu, di dalam perusahaan, isu lama mulai muncul kembali. Ada seseorang dari jajaran atas yang terlihat gelisah. Setiap kali nama Ryan disebut, wajahnya berubah.
Rian belum sadar bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Masalah muncul ketika seorang auditor internal datang tanpa pemberitahuan. Audit menyeluruh dilakukan, termasuk ke divisi Bu Weni. Beberapa dokumen lama kembali diperiksa. Dan disitulah, kejanggalan mulai terlihat. Rian, yang kini sering diminta membantu laporan, menemukan satu email lama. Email itu dikirim berbulan-bulan sebelum kehamilan Bu Weni diumumkan. Isi email tersebut membuat tangannya gemetar. Email pribadi, nada sangat intim, bukan dikirim ke Rian. Pengirimnya adalah salah satu petinggi perusahaan, orang yang sangat dihormati. Orang yang ikut duduk di ruang rapat saat Rian dipaksa menikah. Rian mulai menyusun potongan demi potongan. Waktu kehamilan, sikap gelisah para atasan, keputusan cepat menikahkannya. Malam itu, Rian memberanikan diri bertanya pada Bu Weni. Bu, sejak kapan ibu tahu hamil? Bu Weni terdiam lama, wajahnya pucat. Aku sudah tahu sebelum kamu dipanggil ke ruang rapat itu. Dan, ayah anak ini. Suara Rian hampir tak terdengar. Air mata Bu Weni jatuh. Tangannya gemetar menutupi wajah. Aku tidak boleh menyebut namanya, kalau sampai terbongkar, semuanya akan hancur. Saat itulah Rian sadar, ia bukan hanya korban pernikahan palsu. Ia adalah tameng. Digunakan untuk menutupi dosa orang yang jauh lebih berkuasa. Dan orang itu, masih bebas, duduk nyaman di kursi tertinggi perusahaan. Rian hidup dalam tekanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap percakapannya terasa berbahaya. Email itu masih tersimpan rapi di ponselnya. Suatu sore, salah satu petinggi perusahaan, orang yang selama ini paling vokal mendesaknya menikah, memanggil Rian secara pribadi. Rian, katanya sambil tersenyum dingin, hidupmu sudah jauh lebih baik sekarang. Jangan rusak semua ini dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Kalimat itu cukup jelas, ancaman. Namun justru di saat itulah, hati Rian menguat. Selama ini ia diam demi bertahan hidup. Tapi kini, diam berarti membiarkan kebohongan terus menelan korban. Di rumah, Bu Weni akhirnya jatuh terduduk sambil menangis keras. Aku tidak kuat lagi, Rian, aku dipaksa diam. Aku dijadikan alat, dan kamu yang paling menderita. Rian menatap Bu Weni dengan mata berkaca-kaca. Kita sama-sama korban, Bu. Tapi kalau kita terus diam, anak ini akan lahir dari kebohongan. Keesokan harinya, audit berubah menjadi investigasi resmi. Rian mengumpulkan keberanian dan menyerahkan email serta kronologi kepada auditor independen. Ruangan rapat kembali dipenuhi orang-orang penting. Kali ini, bukan untuk memaksa Rian, melainkan untuk mendengar kebenaran. Saat nama pelaku disebut, suasana berubah mencekam. Wajah seorang petinggi pucat seketika. Semua terdiam, topeng kekuasaan runtuh di hadapan fakta. Hasil investigasi diumumkan secara internal. Petinggi yang selama ini bersembunyi di balik jabatan diberhentikan dengan tidak hormat. Kasusnya diserahkan ke jalur hukum. Nama baik perusahaan goyah, tapi justru karena itu, perusahaan memilih bersih-bersih. Bu Weni mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan karena dipaksa, melainkan karena ingin menebus kesalahan. Aku tidak layak memimpin sebelum berani jujur, ucapnya. Status pernikahan mereka akhirnya dibuka secara resmi. Pernikahan itu dibatalkan secara hukum. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kemenangan besar, yang ada hanyalah kelegaan, dan luka yang perlahan sembuh. Beberapa rekan kerja datang menemui Rian, meminta maaf atas prasangka mereka selama ini. Maaf, kami salah menilaimu. Rian hanya tersenyum kecil. Baginya, dipahami lebih berharga daripada dibenarkan. Beberapa bulan kemudian, Rian memilih keluar dari perusahaan itu. Bukan karena kecewa, tapi karena ingin memulai hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia mendapatkan pekerjaan baru di tempat yang lebih kecil, tapi sehat dan jujur. Ia kembali hidup sederhana, namun dengan kepala tegak. Suatu hari, ia menerima pesan dari Bu Weni. Terima kasih karena kamu memilih jujur, meski itu menyakitkan. Rian menatap ponselnya lama. Ia tidak membalas panjang. Hanya satu kalimat, semoga kita sama-sama belajar. Di kampung, ibunya tersenyum melihat perubahan anaknya. Rian kini bukan pria yang dipandang rendah, melainkan pria yang berani berdiri untuk kebenaran. Cerita ini berakhir dengan satu pesan sederhana. Nama baik bisa dibangun dengan kebohongan, tapi hanya kejujuran yang bisa menyelamatkan hati manusia.